Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikmatu Zuliana, SKM MK3, dosen dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit dengan bobot 2 SKS teori yang diberikan di semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam kurikulum nasional pendidikan sarjana administrasi rumah sakit. Dalam proses pengajaran, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, saya bersama tim dosen menyusun dan mereview rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan. Setelah itu, mendapatkan persetujuan dari Kaprodi yang kemudian diunggah pada sistem OASIS atau Online Administration School Information System yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai panduan pembelajaran selama 1 semester. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu menjelaskan konsep, regulasi, standar, dan sistem manajemen K3 rumah sakit sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan secara etis dan profesional, mengidentifikasi bahaya dan menganalisis resiko K3 rumah sakit berdasarkan pendekatan evidence-based management untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, merancang strategi pengendalian resiko K3 rumah sakit sesuai hierarki pengendalian untuk meningkatkan keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan rumah sakit, menganalisis kejadian kecelakaan kerja, insiden keselamatan pasien, dan penyakit akibat kerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, mengevaluasi penerapan sistem manajemen K3 rumah sakit atau SMK3RS melalui pendekatan manajemen strategi dan indikator kinerja untuk mendukung mutu pelayanan rumah sakit, mampu bekerja sama dalam tim untuk menyusun rekomendasi program K3 rumah sakit yang etis, berbasis bukti, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Deskripsi mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit atau K3RS yaitu membahas konsep, regulasi, dan penerapan K3 rumah sakit untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mendukung keselamatan pasien. Pokok bahasan mata kuliah antara lain identifikasi bahaya, analisis dan pengendalian resiko, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pengendalian infeksi, investigasi insiden, serta implementasi sistem manajemen K3 rumah sakit atau SMK3RS. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dengan pendekatan sistem blended learning, yaitu kombinasi perkuliahan tatap muka dan pembelajaran daring melalui Zoom meeting. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, serta penugasan berbasis kasus, masalah, atau isu tentang K3 rumah sakit. Sebelum jadwal pengajaran dilaksanakan, selalu dilakukan koordinasi dengan mahasiswa penanggung jawab mata kuliah mengenai teknis pelaksanaan perkuliahan. Proses interaction menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan case-based learning, di mana dalam proses pembelajaran, saya mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mengajukan pertanyaan terkait materi ataupun isu aktual di bidang K3 rumah sakit. Selain itu, saya juga menggunakan metode presentasi tugas terkait analisis kasus K3 yang akan menjadi bahan diskusi di kelas. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan kritis dari mahasiswa. Di tahap akhir perkuliahan dilakukan assessment untuk mengukur ketercapaian pembelajaran sesuai RPS dan kontrak perkuliahan. Komponen penilaian terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, tugas 1 20%, tugas 2 20%, dan keaktifan 10%. UTS dan UAS dilaksanakan melalui Moodle menggunakan metode pilihan ganda atau MCQ.
Tugas diberikan dalam bentuk diskusi kasus dan analisis jurnal, baik secara individu maupun kelompok. Hasil tugas kelompok dipresentasikan di kelas dan diikuti diskusi sehingga partisipasi aktif mahasiswa dapat dinilai sebagai bagian dari komponen keaktifan. Untuk gambaran yang lebih jelas, berikut cuplikan pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Yes, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengendalian risiko dalam K3 rumah sakit. Sebelumnya materinya masih ingat apa? Masih ada identifikasi, terus Ada penilaian risiko. Baru kalau sudah dinilai, sudah diprioritaskan, kita ngomong ke pengendalian, gitu kan ya? ya Oke. Mata kuliahnya masih ingat ya? Mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sama ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama menjelaskan konsep pengendalian risiko K3 rumah sakit. Yang kedua mengendalikan alternatif pengendalian risiko berdasarkan hierarki pengendalian. Nah, hierarki pengendalian ini adalah inti dari mata kuliah kita hari ini. Jadi tolong nanti dihafalkan gitu ya. ya Terus yang ketiga, merancang strategi pengendalian risiko yang efektif yang ada di rumah sakit. Yang keempat, menganalisis penerapan pengendalian risiko pada kasus kecelakaan kerja dan keselamatan pasien. Kenapa kok kalian harus bisa menganalisis penerapan dan menyusun rekomendasi? Karena kalian di sini sebagai seorang administrasi rumah sakit yang nantinya akan menjadi seorang middle manager. Jadi kalian harus bisa itu semua, gitu ya. Oke. Next. Nah, ini sedikit mengulang yang materi sebelumnya, yaitu resiko dalam rumah sakit. Masih ingat jenis bahaya yang ada di rumah sakit kemarin ada apa aja? masih Kan ya? Ada bahaya biologi masihnya tentang virus, virus, bakteri kayak gitu-gitu ya. Terus yang bahaya kimia? terhirup gas seperti itu. Gas-gas yang mengandung kimia gitu ya. Terus di laboratorium kayak gitu. Terus yang ketiga ada bahaya fisik. Masih ingat apa? Terpapar Radiasi jarum. Terus terpapar radiasi sinar. Kalau ergonomi Posisi kerja membungkuk seperti itu Bu, untuk duduk. terutama mungkin teman-teman perawat gitu ya, yang mungkin melakukan pengangkatan pasien kayak gitu-gitu ya, itu masuk ke bahaya ergonomi gitu. Terus ada bahaya psikososial. Sosialnya ini terkait IHIRO dengan surat tabiruat kayak gitu. Dengan pasien, dengan mungkin antar sesama petugas seperti itu gitu ya. Terus kalau bahaya keselamatan pasiennya seperti apa? Kalian di mutu harus tahu ya keselamatan pasien apa? Penataan ini ya Ibu, kayak sambus Ibu ini harus dipikirkan. Terutama yang banyak di fase keselamatan pasien apa? Saya tahu tuh kayak gitu-gitu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis bahaya yang ada di rumah sakit gitu ya. Iya. Terus yang kedua adalah dampak dan risikonya, ada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Yang pasti yang paling banyak kalau di rumah sakit adalah penyakit akibat kerja. Karena memang paparan yang di rumah sakit kebanyakan adalah mengandung penyakit, virus, bakteri, jamur seperti itu. Yang selanjutnya ada cedera pasien. Kalau itu misalkan ada kayak yang tadi disebutkan Mas Vario, pasien jatuh kayak gitu-gitu ya. Terus yang selanjutnya ada kerugian finansial. Tentu dong kalau misalkan ada kecelakaan kerja, pastinya ada material yang mungkin rusak, terus kita harus mengganti kerugiannya, pengobatannya gitu kan ya. Itu pasti masuk kepada kerugian finansial. Yang kelima adalah penurunan mutu pelayanan. Nah, ini adalah tugas kalian, bagaimana kalian bisa menjaga mutu rumah sakit. Karena memang salah satu tujuan kalian ada di rumah sakit itu adalah menjaga mutu kualitas dari rumah sakit. Gitu ya. Iya. Sampai di sini bisa diterima? Bisa selesai Bu. Saya lanjut ya. Lanjut kita pada konsep dasar pengendalian risiko gitu ya. Kalau ngomong pengendalian itu pasti ngomongnya adalah menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan aset maupun insiden keselamatan pasien. Itu tadi yang menjadi tujuan apa? Pengendalian risiko.
Terus setelah itu tujuan pengendalian risiko akan di poin-poinnya lagi, melindungi tenaga kesehatan, melindungi pasien, menjaga lingkungan rumah sakit. Tentunya untuk pengendalian risiko ini pasti untuk yang salah satunya adalah pemenuhan regulasi. Kenapa kok regulasi harus dipenuhi? Untuk Aturan kenapa harus dipenuhi? Untuk mendukung mutu pelayanannya. Betul. Terus yang selanjutnya itu mendukung mutu pelayanan. Gitu. Oke. Lalu saya lanjut. Nah, ini adalah dasar hukum dan regulasi yang dipakai. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Yang kedua, kalau kita ngomong SMK 3 pasti kita nggak lepas dari PP Nomor 50 Tahun 2012. Dan yang ketiga ada Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang K3 rumah sakit. Ya, implementasinya ada di UU Nomor 1 itu. UU nomor 17 tahun 2023 gitu ya. Iya. Terus selanjutnya ada standar akreditasi rumah sakit yang tentunya kalian sudah punya nih, NAKAS. Yang selanjutnya ada regulasi internasional, itu ada ISO 45001 tahun 2018, itu hampir sama dengan PP nomor 50 tahun 2012, sama-sama tentang SMK 3. Bedanya ISO itu internasional, kalau SMK 3 untuk nasional. Tuh. Terus ada WHO tentang Patient Safety Framework. Saya lanjut. Nah, ini inti dari materi hari ini, yaitu hierarki pengendalian risiko. Jadi untuk mengendalikan risiko, kita memakai hierarki ini tentang pengendalian risiko. Jadi pengendalian yang pertama adalah tentang eliminasi, Substitusi, perancangan, atau rekayasa teknik. Selanjutnya ada yang pengendalian administratif, dan yang terakhir adalah APD. Nah, di sini bisa dilihat ya, semakin ke atas itu semakin handal dan proteksinya semakin oke. Tapi pada kenyataannya di rumah sakit itu yang pertama apa yang dipakai? APD dulu, enggak di rumah sakit, di semuanya. Nah, ini berdasarkan NIOSH atau National for Occupational Safety and Health. Saya lanjut untuk penjelasannya ini kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah eliminasi. Jadi eliminasi itu adalah menghilangkan sumber bahaya secara sepenuhnya, keseluruhan. Sebenarnya ini adalah gaya panik itu ya, metode yang paling bagus yang digunakan untuk pengendalian risiko. Contoh kalau di rumah sakit adalah contohnya ini, menghilangkan proses pemindahan pasien dengan manual. Jadi di SPP-nya nggak boleh nih pasien dilanjutkan pemindahan sama manual, tapi menggunakan sistem alat bantu mekanik. Jadi nggak menggunakan lagi dengan tenaga manusia teh. Terus yang kedua misalkan ada pembangunan nih, pembangunan bagian sebelahnya itu sedang direnovasi, maka aksesnya ditutup. Ini adalah salah satu bentuk eliminasi, jadi penutupan atau mengganggu akses ke area kami lain yang mengalami kerusakan struktur. Sampai ke sini bisa diterima? bisa. Saya lanjut. Oke, selanjutnya adalah substitusi. Kalau tadi eliminasi mengganti, kalau eliminasi adalah menghilangkan, kalau substitusi adalah mengganti sumber bahaya dengan alternatif yang lebih aman. Jadi bahayanya masih ada, cuman diganti yang resikonya lebih aman, gitu kan ya. Jadi contohnya mengganti penggunaan jarum suntik pada prosedur tertentu dengan menggantinya pakai needleless intravenous connector. Ini contohnya tahu nggak? Kalau sekarang infus itu kan nggak semuanya suntik ya, kayak ada yang dimasukkan gitu, terus nanti kalau misalkan masukkan obat itu dimasukkan lewat celah itu, dibuka tutup kayak gitu-gitu. Nah itu adalah salah satu contohnya. Jadi nggak sering-sering melakukan injeksi akhirnya gitu, jadi kan diganti, tapi bukan menghilangkan nih kan gitu. Terus yang kedua adalah mengganti alat bantu atap yang lama. Misalkan ada alat bantu yang tadi sudah dipakai mekanik tapi kurang ergonomis nih, maka diganti dengan alat yang lebih ergonomis. Oke, next. Yang selanjutnya ada rekayasa teknik. Rekayasa teknik itu mengisolasi pekerja dari sumber bahaya, dimodifikasi alatnya seperti itu. Jadi contohnya penggunaan BSC atau Biological Safety Cabinet. Ini contohnya di gambar ini. Jadi misalkan ada orang-orang lab itu kayak dikabinetkan sendiri gitu. Terus penggunaan pelindung mesin laundry biar mesinnya lebih aman dari kebisingan, dari semuanya kayak gitu. Terus ada sistem pembuangan limbah medis pakai mesin traktor,
safety box. Tahu kan safety box? Tahu. Saya lanjut ya. Selanjutnya ada pengendalian administratif. Nah, mungkin ini banyak sekali digunakan. Ini biasanya mengubah cara kerja untuk mengurangi paparan resiko. Contohnya adalah SOP. SOP itu apa sih? Standar operasional Contohnya apa? Aturan-aturan kan kayak gitu kan ya. Jadi aturan misalkan nih, kalau mau nyontek itu aturannya harus bla 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 bla, harus sekian sekian sekian. Nah, itu termasuk SOP. Itu adalah salah satu pengendalian administratif yang bisa dilakukan. Jadi untuk nyontek itu nggak asal nyontek nih, ada aturannya sendiri nih. Bagaimana setelah nyontek nih, jarumnya dibuang kemana, itu ada aturannya. Bisa dipahami ya? bisa. Oke, terus ada pelatihan, ada safety briefing, terus jadwal kerja atau mungkin shift. Jadi orang itu nggak lelah banget gitu. Jadi ada shift-shiftnya. Itu adalah model pengendalian. Ada rotasi pekerja dan juga ada audit serta inspeksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Belum ada, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah yang terakhir, perlindungan terakhir APD. Yang perlu diketahui bahwa APD ini tidak mencegah orang untuk kecelakaan, tapi dia hanya mengurangi dampaknya. Contoh, kalau kalian misalkan naik motor pakai helm, apakah bisa terbebas dari kecelakaan? Tidak. Ya memang nggak bisa. Tapi ketika misalkan jatuh, ketika pakai helm sama nggak pakai helm, kira-kira resikonya gede yang mana? Nggak pakai. Makanya APD ini tidak menghilangkan resiko, tapi mengurangi dampak dari resikonya. Contohnya kalau di rumah sakit apa aja? Itu ada contohnya masker bedah, ada respirator N95, tahu ya? N95. Pas COVID ini banyak, gitu ya. Terus ada gaun itu apa? Baju. Gaun. Ya. Oke. Terus ada face shield, tahu? Tahu. Oke. Gugus? Tahu. Kacamata. Oke, tahu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah contoh studi kasus nih. Kalau misalkan ada perawat IGD mengalami tertusuk jarum bekas pasien setelah tindakan pemasangan infus. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi sumber bahaya? Dan yang kedua, kira-kira faktor penyebabnya apa kok bisa tertusuk jarum? Yang ketiga, risikonya apa ketika tertusuk jarum? Dan pengendalian apa yang sudah ada, kira-kira apa yang dapat dilakukan? Terus pengendalian apa yang harus diperbaiki kalau misalkan sudah ada kira-kira. Oke, apakah ada yang bisa menjawab ini pertanyaan ini? Oke, Mas Vario. Mungkin kalau dari sumber bahayanya itu utamanya dari jarumnya jadi gelas pakai. Nah, untuk bahaya yang ditimbulkan itu mungkin bisa dari infeksi yang menyebabkan penyakit hepatitis B dan C, bahkan yang menular ke HIV. Ini seperti itu. Terima kasih Mas Vario atas jawabannya. Jadi benar ya, dari sumber bahayanya tadi dari penularan tertusuk jarum tadi bisa menyebabkan infeksi yang paling parah itu adalah penularan HIV/AIDS gitu. Oke. Next. Yang mungkin loker selanjutnya 3, 4, 5 ada yang masih ikut. Oke, yang 3. Baik, untuk saya izin menjawab nomor 3 dan 4, Bu. Untuk tingkat resikonya dari kemungkinan itu parah karena injeksi kan sering dilakukan di IGD rumah sakit, dan juga untuk tingkat keparahannya juga tinggi karena itu bisa sampai menyebabkan penyakit menular seperti HIV itu tadi. Lalu untuk nomor 4, pengendalian yang sudah ada itu seperti sistem pelaporan insiden K3RS, lalu juga SOP penggunaan jarum infus dan juga memakai sarung tangan saat tindakan medis seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Cantika, jawaban dosen cantik sekali kayak orangnya ya. Oke, yang selanjutnya masih kurang satu. Saya mungkin Ibu. Oke, ini Mbak Yola, terima kasih. Monggo Mbak Yola, yang nggak kalah cantik sama dari Cantika. Silakan. Jadi saya akan menjawab nomor 5, yaitu pengendalian apa yang harus diperbaiki. Berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Gus Zul tentang hierarki pengendalian, salah satunya itu ada pengendalian substitusi, yang dimana bisa mengganti jarum biasa menjadi safety needle agar bisa perlindungan otomatis. Jadi begitu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Yola atas jawabannya. Jadi semua tadi sudah bisa diterima ya tentang pengendalian risiko tadi. Sudah ya. Jadi udaranya seperti apa terus dipilah. Jadi memang nggak semua pengendalian bisa dilakukan.
Tapi harus kira-kira yang paling bisa dilakukan itu yang mana. Tapi urutannya tadi yang atas yang paling bagus sampai yang terakhir itu yang APD. Dan itu adalah penilaian paling terakhir. Bisa diterima ya? Bisa. Saya lanjut. Nah, karena tadi sudah paham, ada tugas untuk kalian. Silakan kalian bikin kelompok. Silakan pilih unitnya. Itu bisa dipilih. Terus nanti identifikasi bahayanya minimal 3. Terus tentukan tingkat resiko yang tadi sudah disampaikan Mbak Cantika. Bagaimana kemungkinannya, keparahannya, itu tadi ditentukan. Terus disusun pengendalian bahaya berdasarkan hierarki yang tadi. Dan pilih yang mana yang paling efektif kira-kira. Dan buat rekomendasi program K3RS berbasis bukti. Ini sebenarnya yang terakhir itu adalah tempat kalian. Memang kalian harus ngerti nih di sini rekomendasi apa yang harus ada. Gitu ya. Bisa dipahami nggak tugasnya? Bisa. Oke. Jadi ini kesimpulan. Sebelum kesimpulan secara keseluruhan tadi sudah ngerti ya kesimpulan tentang pengendalian resikonya, hierarkinya tadi seperti apa, tahu? Tahu itu. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Mbak. Silakan berdiri. Jadi kesimpulannya yang disampaikan Bu Sul tadi itu untuk pengendalian bahaya resiko K3 di rumah sakit itu seperti eliminasi, substitusi, perancangan, administratif, dan APD itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak atas kesimpulan yang disampaikan. Jadi sudah paham ya intinya dari pengendalian resiko. Jadi ini saya simpulkan yang secara keseluruhan bahwa pengendalian resiko merupakan inti dari K3RS. Karena K3RS itu semuanya sebenarnya dari identifikasi yang SMK 3 kemarin, tapi intinya di sini. Gitu. Terus berarti pengendalian adalah pendekatan paling efektif dalam pengelolaan resiko. Makanya tadi saya sampaikan untuk piramida pengendalian kalian harus hafal. Gitu ya, tadi saya disimpulkan tadi. Terus eliminasi dan substitusi harus menjadi prioritas utama. Nah, dan yang keempat, APD merupakan lapisan perlindungan akhir karena itu melindungi yang paling kecil. Terus yang kelima adalah pengendalian risiko yang baik meningkatkan keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan mutu pelayanan klasik. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Nah, ini adalah quote-nya. Jadi tempat kerja yang aman itu diperoleh dari pengendalian bahayanya. Jadi makanya tadi pengendalian bahaya itu merupakan isi dari SMK tadi. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Demikian video pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.